Ini adalah AMD Threadripper seri terbaru ya, dan katanya yang seri ini aja harganya hampir 50 juta. Jadi penasaran, kira-kira sehebat apa sih prosesor ini? Halo, salam Sipo dari Jogja, saya Andi dari Jawara Media, dan ini sudah bulan November 2023. Dan di video kali ini kita beruntung banget kedatangan sebuah prosesor terbaru dari AMD. Dan ini bukan dari keluarga Ryzen biasa ya, tapi ini adalah AMD Ryzen Threadripper 7000 series yang harusnya secara resmi diluncurkan AMD di hari ini ya, tanggal 21 November 2023. Dan ada 3 SKU yang mereka luncurkan pada peluncuran pertama ini. Dimulai dari yang paling kecil ya, Threadripper 7960X ya, itu 24 core 48 thread. Selanjutnya ada 7970X yang memiliki 32 core 64 thread, dan yang terakhir ada 7980X ya, yang memiliki konfigurasi 64 core 128 thread. Selain itu AMD juga meluncurkan seri Threadripper Pro-nya ya, jadi namanya AMD Threadripper Pro 7000 WX series, dimulai dengan yang 24 core 48 thread ya 7965WX, sampai yang paling tinggi itu memiliki 96 core 192 thread ya 7995WX. Dan yang ada di tangan saya ini adalah AMD Threadripper 7970X, dan kita akan coba bahas prosesor ini secara simple dan sederhana, jangan kemana-mana ya. Jadi selain AMD Ryzen yang biasa kita kenal ya, yang biasa kita bahas ya, yang untuk segmen mainstream desktop ya, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9, AMD juga memiliki beberapa produk untuk segmen yang lebih tinggi, untuk market yang butuh processing power yang lebih tinggi, butuh core yang lebih banyak lagi, yang mungkin merasa kurang dengan prosesor seri desktop mainstream walaupun sudah pakai yang paling kencang misalkan ya. Misal udah pakai Ryzen 9 tapi masih merasa kurang kencang, masih ada nggak sih yang lebih kencang lagi ya? Ya, ada segmen yang mereka sebut HEDT ya, singkatannya HEDT, High End Desktop. Dan juga di atasnya lagi untuk yang lebih serius, mereka juga memiliki segmen yang mereka namai segmen workstation ya. Nah, untuk segmen HEDT ini mereka mengeluarkan seri prosesor yang berbeda, seri AMD Ryzen Threadripper ya. Sedangkan untuk yang segmen workstation, AMD mengeluarkan seri Threadripper yang Pro series, jadi AMD Ryzen Threadripper Pro WX series. Dan yang akan kita bahas sekarang adalah yang untuk segmen HEDT ya, karena sampel yang kita pegang ini yang non pro ya, Threadripper biasa 7970X. Ya, untuk segmen HEDT Threadripper yang non pro ya, sebenarnya AMD sempat vakum satu periode. Jadi kalau kita lihat ke belakang, AMD terakhir mengeluarkan Threadripper yang non pro nya itu di seri 3000 series yang masih menggunakan arsitektur Zen 2, Zen 2. Seingat saya paling tinggi itu Threadripper 3990X ya, yang memiliki konfigurasi 64 core 128 thread. Di seri 5000 seriesnya AMD nggak keluarin yang Threadripper biasa, hanya mengeluarkan yang Pro ya, yang WX series. Ada Threadripper Pro 5000 WX series, yang paling tinggi kalau nggak salah 5995WX yang memiliki konfigurasi 64 core 128 thread juga. Nah, di 7000 series ini beda. Di 7000 series ini mereka secara bersamaan launching dua seri sekaligus, Threadripper biasa untuk HEDT dan Threadripper Pro 7000 series WX yang untuk segmen workstation ya. Oke ya, kita coba bahas secara sederhana aja, kenapa sih ada segmen HEDT? Tadi sudah sempat saya singgung di awal ya. Jadi memang seri Threadripper ini menawarkan alternatif yang lebih tinggi ya dibandingkan prosesor desktop mainstream ya. Paling gampang kita bisa lihat dari konfigurasi core dan thread yang ditawarkan di seri Threadripper. Opsinya lebih banyak core dan threadnya. Kalau yang di 7000 series ini tadi sempat saya bilang minimal tuh 24 core 48 thread ya. Selain itu juga ada konfigurasi yang berbeda terutama di RAM ya. RAM-nya kalau yang Threadripper itu quad channel ya. Jadi yang kebanyakan kita temui di desktop mainstream di Ryzen series itu dual channel. Di Threadripper itu quad channel ya. Jadi secara bandwidth harusnya jauh lebih besar ya. Sedangkan yang di workstation series itu sampai octa channel ya. Jadi ini untuk menjawab sebagian segmen yang membutuhkan komputasi power yang lebih tinggi dan juga mungkin core yang lebih banyak, yang nggak cukup puas dengan seri-seri desktop mainstream sekalipun dengan prosesor tertingginya. Ya, untuk topologinya berbeda ya. Yang Threadripper yang non pro yang untuk HEDT dan yang pro yang WX series ya, yang untuk workstation ya. Jadi secara umum yang non pro yang HEDT ini memiliki 8 CCD ya prosesor Threadripper-nya ya, dan per CCD-nya itu maksimum sampai ke
8 core. Jadi maksimumnya yang di HEDT 8 kali 8 core. 8 CCD, per CCD-nya 8 core, jadi totalnya 64 core, 128 thread. Sedangkan untuk yang Pro Series itu sampai ke 12 CCD dan total maksimum core-nya jadinya bisa 12 kali 8 alias 96 core, 192 thread. Oke, kita balik ke ini ya, Threadripper 7000 series yang non-pro, yang untuk HEDT segmen ya. Jadi apa yang di-highlight oleh AMD di prosesor terbaru mereka ini ya. Jadi memang kalau kita bandingkan versi sebelumnya jauh banget ya, karena Gen 3-nya itu nggak ada, Gen 2 ya. Jadi yang pertama untuk yang 7000 series ini basicnya memang sudah Gen 4 ya. Arsitektur terbarunya AMD sama seperti yang digunakan di Ryzen desktop mainstream 7000 series ya, Gen 4 ya, yang memiliki kemampuan IPC jauh lebih kencang dibandingkan Gen 3, apalagi kalau dibandingkan yang Gen 2 ya. Jadi secara umum untuk dibandingkan sama Gen 3 ini memiliki 13% gain performance per IPC-nya. Jadi interaction per cycle-nya itu lebih kencang 13%. Dengan clock yang sama dia bisa lebih kencang 13% ya dengan Gen 3, apalagi kalau dibandingkan Gen 2. Jadi harusnya dibandingkan seri sebelumnya ini sangat signifikan lebih kencang. Per core-nya itu jauh lebih kencang ya. Terus yang kedua sudah menggunakan litografi yang lebih kecil ya, 5 nanometer ya. Kalau yang di seri sebelumnya baik Threadripper 3000 series maupun Threadripper 5000 series yang workstation itu masih menggunakan 7 nanometer ya. Dengan menggunakan 5 nanometer ada beberapa konsekuensi logis yang bisa diambil oleh AMD ya. Yang pertama, clock-nya itu bisa lebih tinggi ya. Kalau di seri sebelumnya paling mentok-mentoknya di boost clock-nya di 4,3 4,5 GHz, cuman di seri 7000 series ini bisa tembus 5 GHz ya. Di seri yang saya pegang ini bisa sampai ke 5,3 GHz ya. Jadi kalau kita ngomong per core-nya itu jauh lebih kenceng ya. Selain dari IPC yang lebih kenceng, juga core clock-nya jauh bisa lebih tinggi dibandingkan seri-seri sebelumnya. Oke, berikutnya di RAM ya. RAM-nya sudah menggunakan DDR5 ya, standar baru ke depannya DDR5 ya, sedangkan di seri-seri sebelumnya masih menggunakan DDR4. Yang secara umum DDR5 itu memiliki bandwidth dan speed yang jauh lebih kencang dibandingkan dengan DDR4. Terus berikutnya secara cache memory juga bisa lebih besar di 7000 series ini. Sebagai contoh kita ambil yang paling top mentoknya ya, di HEDT series prosesornya ya, yang 64 core 128 thread itu bisa punya 360 MB total cache memory. Sedangkan yang di seri sebelumnya mentok-mentok paling di sekitar 290-an mega. Jadi peningkatan kapasitas cache memorinya juga cukup signifikan ya. Ya, untuk klaim TDP-nya mereka mengklaim semua seri 7000 series ini di 350 watt ya. Memang lebih tinggi dibandingkan seri-seri sebelumnya yang rata-rata sekitar 280 watt. Cuman yang saya cukup heran dari semua seri 7000 series bahkan sampai ke yang WX series itu mereka pukul rata. Dari yang 24 core sampai yang 96 core WX series itu mereka ngomong TDP-nya sama 350 watt. Jadi perkiraan saya memang ketika prosesor ini seri-seri tinggi ini memiliki lebih banyak core, harusnya kalau TDP-nya sama, clock-nya bisa lebih rendah dibandingkan Threadripper yang 7000 series yang memiliki core lebih sedikit ya. Nanti kita coba lihat ya. Ya, itu ya untuk prosesornya ya. Oke, berikutnya motherboard-nya. Apakah bisa menggunakan motherboard Threadripper yang lama? Nggak bisa ya, ini sudah beda platform, jadi gampangnya sama seperti AM4 ke AM5 ya, nggak bisa backward compatible. Jadi bersamaan dengan diluncurkannya dua prosesor seri 7000 seriesnya Threadripper ini, yang biasa maupun yang Pro, AMD juga meluncurkan dua chipset motherboard, TRX 50 chipset untuk yang HEDT segmen untuk yang non-Pro, dan WRX 90 chipset untuk yang Pro series ya, Threadripper Pro series. Dan ini adalah salah satu contoh yang untuk HEDT dari brand ASRock ya. Ini adalah ASRock TRX 50WS ya. Cukup singkat namanya, menyenangkan, nggak susah ngapalin ya. Kayak gini bentuknya sangar banget, langsung bisa ke notice ya. Kalau ada 4 buah fan yang sangat ketara di sini ya, kentara ya, untuk mendinginkan bagian VRM-nya. Sudah dilengkapi juga dengan head pipe di sini. Ya tadi saya bilang memang TDP-nya Threadripper 7000 series sama semua ya, 350 watt ya, cukup tinggi ya, sehingga ASRock memberi perhatian lebih untuk mendinginkan bagian VRM-nya. Secara umum seperti ini bentuknya, ini kayaknya dimensinya form factor-nya EATEC ya, lebar banget ya. Untuk power pin-nya juga sedikit berbeda. Selain 24 pin power yang pasti ada, EPS power juga ada 2 di sini, butuh 2 EPS power 8 pin. Juga butuh beberapa pin PCI Express power. Ditancapinnya nggak ke VGA tapi ke motherboard. Ada 3 di sini ya, 1 di bawah, 2 di atas. Kalau saya baca-baca yang wajib cuma yang bawah ini ya. Ini wajib dicolokin yang PCI Express power 6 pin di sini. Sedangkan yang 2 di atas ini hanya untuk apabila kita butuh power lebih ya,
untuk overclocking si Threadripper ini. Jadi support overclocking juga, baik RAM maupun untuk prosesornya. Ya, jadi salah satu yang berbeda ya dari seri TRX 50 chipset motherboard dibandingkan pendahulunya TRX 40, support prosesornya. Jadi kalau yang dulu TRX 40 itu hanya khusus untuk Threadripper non-pro ya. Untuk yang Pro series mereka wajib menggunakan chipset WRX 80. Cuman di TRX 50 ini berbeda. TRX 50 chipset ini, motherboard untuk HEDT ini juga support untuk prosesor yang Pro series, yang untuk workstation. Jadi kayak ini ya, ASRock ini TRX 50WS ini itu support 3 SKU tadi yang saya sebutkan di depan yang non pro ya, 3960X, 3970X, 3780X, juga support yang Pro series Threadripper Pro 7000WX series sampai ke yang paling tinggi sekalipun 7995WX, 96 core, 192 thread. Ini bisa dipasang di motherboard TRX 50 dengan beberapa pengurangan fitur tentunya. Oke, saya coba highlight aja beberapa perbedaannya ya TRX 50 dengan WRX 90 apabila kita pasangi dengan prosesor yang Pro series. Yang pertama, konfigurasi RAM-nya ya. Harusnya kan yang WRX series itu octa channel ya, 8 channel ya. Tapi kalau dipasang di TRX 50 tetap bisa cuman RAM-nya cuman konfigurasinya quad channel, 4 channel. Terus juga PCI Express lane-nya ya. Di TRX 50 ini mentoknya maksimumnya cuma 92 lane untuk PCI Express lane-nya. Sedangkan yang di WRX 90 itu sampai 148 lane ya. Jadi memang lebih banyak di WRX 90, jauh lebih banyak ya untuk PCI Express lane-nya. Berikutnya yang ketiga untuk fitur AMD Pro-nya ya, untuk manageability juga untuk security yang di TRX 50 tidak bisa aktif, cuman bisa aktif di WRX 90 motherboard. Itu kira-kira. Jadi cukup unik ya, cukup berbeda ya. Jadi yang motherboard HEDT ini, yang chipset TRX 50 support juga untuk seri Threadripper Pro-nya ya, yang workstation series. Oke, berikutnya ke RAM, memori ya. Di seri sebelumnya masih menggunakan DDR4, di Threadripper 3000 series DDR4, di WX 5000 series WX itu DDR4, UDIMM dan RDIMM kalau yang di WX series ya. Konfigurasinya sama, kalau yang di Threadripper non-pro itu quad channel, kalau yang di 5000 WX itu juga octa channel, 8 channel. Di 7000 juga gitu. Yang 7000 series non-pro itu quad channel, sedangkan yang WX series octa channel. Nah, di 7000 series ini sudah menggunakan DDR5 ya. Tadi saya bilang di depan seri-seri sebelumnya DDR4 dan hanya support RDIMM aja, registered DIMM ya, UDIMM atau DIMM RAM biasa yang bisa kita pakai ya, yang di desktop biasa ya, DDR5 biasa itu nggak bisa dipasang di Threadripper 7000 series. Baik di motherboard TRX 50 maupun di WRX 90 itu nggak bisa dipasangi RAM DDR5 biasa. Wajib RDIMM ya. Jujur aja saya baru tahu kemarin ya. Saya kira sama seperti yang Threadripper yang sebelumnya ya, yang WX series ya. Jadi yang di DDR4 itu UDIMM dan RDIMM, UDIMM RAM biasa, DDR4 biasa dengan RDIMM DDR4 itu secara fisik sama. Jadi mereka motherboard WRX 80 itu support UDIMM RAM biasa maupun RDIMM ya. Sedangkan di DDR5 ternyata berbeda. RDIMM dan UDIMM di DDR5 itu secara fisik berbeda, secara pin berbeda, secara slot juga berbeda. Jadi kita nggak akan mungkin bisa masang DDR5 biasa di motherboard TRX 50 maupun WRX 90. Dan jadi ini hanya support RDIMM DDR5 saja. Sebenarnya apa sih keunggulan RDIMM ya? Salah satu keunggulan yang paling bisa kita lihat adalah kapasitasnya ya. Maksimum kapasitas per kepingnya untuk RDIMM itu sampai ke 256 GB. Jadi secara teori motherboard TRX 50 ini kalau kita penuhin semua slot RAM-nya dengan RDIMM tertinggi kapasitasnya, support RAM sampai ke 1 tera. Ya, 1 tera bisa dipasang ya RAM-nya ya di TRX 50 motherboard ya, pakai non-pro ya, prosesor Threadripper non-pro. Sedangkan untuk yang seri WX series-nya yang menggunakan motherboard WRX 90 karena ada 8 slot RAM ya, itu bisa sampai ke 2 tera ya, 256 GB dikalikan 8 ya. Jadi luar biasa support memorinya. Ya itu ya untuk RAM memorinya ya. Yang untuk HEDT ini TRX 50 dengan non-pro Threadripper, quad channel,
AirDim DDR5. Oke, berikutnya coolernya gimana? Apakah mountingnya sama dengan Threadripper sebelumnya? Ya, kalau saya baca-baca di manualnya sama ya. Jadi backward compatible dengan cooler TRX 40 ataupun WRX 80. Cuman kalian perlu perhatikan ya, kalau kalian mau ngerakit pakai prosesor ini, nggak semua cooler itu support untuk Threadripper ya. Karena kalian lihat sendiri ya, penampangnya itu jauh lebih besar ya dibandingkan dengan prosesor desktop mainstream biasa. Mungkin bisa 2 kali lipat lebih ya, lebih luas penampangnya ya. Jadi kalau kita pakai cooler-cooler yang memang tidak support Threadripper, biasanya kan penampang base-nya itu disesuaikan dengan prosesor desktop mainstream ya. Jadi cuman kecil doang, nggak bisa mengcover semua surface, semua permukaan dari prosesor Threadripper ini. Jadi memang harus menggunakan pendingin khusus ya, paling enggak yang support untuk Threadripper series. Oke, itu ya informasi basic ya, informasi singkat untuk prolog tentang sebuah Threadripper 7000 series ya. Jadi secara umum AMD menghidupkan kembali nih segmen HEDT-nya setelah vakum satu periode ya, dan menjanjikan banyak banget perubahan dan juga banyak banget keunggulan dibandingkan seri-seri sebelumnya. Bahkan dibandingkan kompetitornya Intel Xeon sendiri, AMD juga sempat membagikan beberapa slide ya, membandingkan W9 3495X ya, Xeon yang 52 core ya, 52 core 112 thread, dicoba dibandingkan dengan seri yang HEDT-nya ya, HEDT tertinggi ya 7980X yang 64 core 128 thread. Dari berbagai aplikasi bisa kelihatan signifikan sekali ya performance-nya ya. Kita lihat di SolidWorks itu bisa sampai 70-an%, bahkan di Maya bisa sampai ke 90-an% lebih ya. Lebih kencang ya. Memang dengan teknologi sekarang AMD sepertinya sangat dominan ya untuk pasar-pasar workstation seperti ini ataupun HEDT seperti ini ya. Ya, jadi memang menawarkan performa yang jauh lebih kencang ya dibandingkan kompetitornya dan juga dari previous generasi Threadripper ya. Dan juga menawarkan fleksibilitas yang lebih asik ya. Jadi saya bilang di depan TRX 50 motherboard yang segmennya sebenarnya untuk end user biasa ya, HEDT ya. Tapi bisa support untuk prosesor kelas workstation bahkan sampai yang paling tinggi yang tadi saya bilang 96 core 192 thread. Ya, jadi memang HEDT ini memang untuk segmen end user biasa ya. Dilihat dari motherboard ini aja ya, yang saya sangka ini motherboard yang sangat serius ya. Ternyata masih menyediakan juga beberapa RGB header yang mungkin menjadi syarat wajib ya untuk beberapa kalangan ya. Oke, itu ya. Jujur saya juga nggak sabar nih untuk menghidupkan si sampelnya ini ya. 7970X ini ya. Tapi tadi saya bilang saya masih nunggu AirDim ya, karena saya salah prediksi. Saya kira masih bisa pakai DDR5 biasa, ternyata harus pakai AirDim dan ternyata belum ada yang ready di Indonesia untuk AirDim. Jadi saya harus request khusus ya untuk AirDimnya. Semoga dalam beberapa hari ini bisa sampai ya, dan kita akan benchmark bareng-bareng. Kita akan coba lihat gimana sih real performance-nya, gimana sih suhunya, apakah ada isu panas atau enggak, terus konsumsi daya dan beberapa aplikasi populer yang mungkin bisa kita coba bareng-bareng. Oke, itu aja ya yang bisa kita sharing untuk prolog awal, informasi awal tentang Threadripper 7000 series yang harusnya sudah di launching hari ini. Untuk informasi harganya belum pasti sih ya, cuman saya tadi dapat beberapa info. Kemungkinan di Indonesia untuk seri ini 3970X ini dijual sekitar 48 sampai 49 juta rupiah. Ya, prosesornya doang ya, nggak ada, bukan sama motherboardnya ya, prosesornya doang ya, dan belum ada coolernya ya. Oke, itu ya informasi awal ya. Besok kalau sudah datang semua kelengkapannya, terutama AirDim-nya, kita akan coba buat konten lagi dan kita akan sharing sama kalian segimana dahsyatnya sih prosesor dengan harga hampir 50 juta ini. Oke, gitu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam istimewa dari Jogja.